Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di perairan Selat Bali mengundang banyak tanya. Menurut saksi, korban selamat kapal terbalik dalam waktu kurang dari 5 menit. Belum lagi ada warga yang cemas menunggu keberadaan anggota keluarganya yang hilang, namun tak masuk dalam daftar manifest penumpang kapal. Apa saja yang perlu dievaluasi atas peristiwa ini? Kita bahas dalam editorial view bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Victor. Mas Revo, pencarian korban dan kapal yang tenggelam sudah memasuki hari keempat. Sebelumnya pada Sabtu tim SAR gabungan mengidentifikasi objek bawah laut ya kemarin di perairan Selat Bali dengan kedalaman sekitar 40 meter yang diduga sebagai bangkai KMP Tunu Pratamajaya. Hari ini objek tersebut sedang diidentifikasi melalui operasi SAR bawah laut dan masih menunggu hasil data dari KRI Pulau Vanildo dan tim ahli videografi. Lokasi tenggelamnya kapal sudah bergeser sekitar 800 meter dari lokasi awal kapal tenggelam, Mas Revo. Ada sejumlah hal yang menjadi catatan penting dalam peristiwa ini. Kita runut satu persatu. Banyak yang menilai data penumpang yang menjadi korban simpang siur. Tercatat secara resmi ada 65 orang dalam kapal, diantaranya 53 penumpang dan 12 kru kapal. Ada sejumlah warga yang menunggu kabar tentang keberadaan anggota keluarga di Pelabuhan Ketapang dan mengaku namanya tidak masuk dalam daftar manifest penumpang. Tadi saya membacakan informasi jika tim merilis data 6 orang meninggal dunia yang diberikan bantuan atau dari Jasara Harja ini tidak termasuk dalam manifest data penumpang. Bagaimana Anda menanggapi hal ini, Mas Revo? Iya, Victor, kejadian yang tenggelamnya kapal Tunu Pratamajaya ini memang mengguncang kita semua gitu ya. Dan lagi-lagi kita melihat ada beberapa hal yang ironisnya ini terus berulang gitu ya. Pertama misalnya daftar manifest yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam kapal gitu. Ada beberapa anggota keluarga yang merasa bahwa anggota keluarganya termasuk dalam penumpang kapal Tunu Pratamajaya namun tidak ada dalam manifest. Kemudian yang kedua juga kesaksian dari beberapa korban selamat yang mereka menyampaikan bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan jaket pelampung atau life vest gitu ya. Yang mereka dapatkan itu berserakan dan tidak ada briefing sejak awal ketika kapal hendak berangkat. Jika terjadi insiden maka mereka harus bertindak apa gitu ya. Hal yang seperti layaknya ini menjadi prosedur dalam ke transportasi laut maupun transportasi udara yang seharusnya penumpang itu di briefing jika terjadi insiden maka di mana mendapatkan jaket pelampung, kemudian di mana letak skoci dan sebagainya. Ada beberapa hal yang ini kemudian memang harus dievaluasi oleh regulator maupun oleh semua pihak gitu. Kita memang menunggu laporan dari KNKT apa yang menjadi penyebab tenggelamnya kapal Tunu Pratamajaya ini. Namun kalau misalkan dari kesaksian penumpang yang menyampaikan bahwa kapal tenggelam karena ada kebocoran di lambung kapal, maka ini juga menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Syah Bandar bisa meloloskan kapal yang bisa dikatakan apakah ini layak jalan atau tidak. Kita memang menunggu, tapi memang kalau kita lihat saat ini ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Pertama persoalan manifest misalnya, kemudian bagaimana prosedur briefing terhadap penumpang dan kemudian terkait dengan kelaikan kapal. Nah ini yang seharusnya menjadi catatan karena selama ini kecelakaan yang menimpa kapal laut ini rata-rata berkutat pada hal-hal seperti itu, Victor. Nah ini yang kita tidak ingin bahwa kecelakaan kapal transportasi laut itu terus terjadi dan kemudian ketika terjadi tidak ada evaluasi menyeluruh dan pada akhirnya kematian dari penumpang hanya menjadi statistik yang kemudian hilang begitu saja seiring dengan berjalannya waktu. Iya. Mas Revo, ini bicara bukan soal angka saja tapi kita bicara nyawa ya. Berdasarkan manifest masih ada 29 orang yang belum ditemukan. Kemarin saya sempat berbincang dengan pengamat maritim, dirinya pesimis korban yang masih dicari ini masih dalam kondisi hidup. Di hari keempat pencarian difokuskan untuk mencari bangkai kapal yang tenggelam untuk memastikan apakah ada penumpang yang terjebak di dalam kapal. Dari kacamata Anda, apakah proses evakuasi atau pencarian bangkai kapal ini terbilang cepat atau lambat? Bagaimana Anda melihat ini, Mas Revo? Iya, kita tahu bahwa pencarian bangkai kapal di Selat Bali
itu ada beberapa case yang membutuhkan waktu tidak sebentar ya Victor. Karena memang karakteristik dari Selat Bali yang lautnya cukup dalam dan ada beberapa di antaranya juga disebutkan palung. Tentu kita ingat ketika kapal selam pada waktu itu hilang, tenggelam ya, bisa kita kan sinking di Selat Bali juga bergeser cukup jauh pada waktu itu dari posisi deteksi awal ya. Dan dalam case kapal Tunu Pratama Jaya ini kan juga demikian ya Victor ya, dari hilang titik tenggelamnya kapal diperkirakan bergeser sekian jauh gitu, sekian kilo gitu ya, sekian meter dari titik awal gitu. Yang memang kalau melihat Selat Bali ini kan juga memiliki pada bulan-bulan ini memiliki arus yang cukup deras gitu, sehingga ini mungkin juga menjadi salah satu penyebab sulitnya gitu atau ada kesulitan tersendiri menentukan titik posisi tenggelamnya kapal. Tapi apapun itu, kita sebenarnya kan beberapa TNI Angkatan Laut misalnya dan juga Basarnas memiliki alat sensor atau sonar gitu yang bisa mendeteksi kapal. Nah, pertanyaan kemudian setelah diketahui di mana titik tenggelamnya kapal, bagaimana kemudian cara mengangkutnya gitu ya, menariknya ke atas atau untuk memastikan berapa banyak penumpang yang kemungkinan terjebak di dalamnya. Karena kalau dalam pemberitaan atau dalam keterangan yang disampaikan oleh otoritas, lokasi titik tenggelamnya kan cukup dalam ya, Victor, sekitar 40 sampai 50 meter kalau kita melihat dari keterangan yang ada gitu. Nah, ini yang tentu akan menjadi kesulitan tersendiri gitu ya untuk memastikan kapal atau kita bisa katakan pakai kapal tersebut. Ya, waktu peristiwa terjadi 2 Juli kemarin ya, BMKG juga sudah merilis bahwa pada saat kapal ini berlayar, cuaca langit cenderung berawan dan layak untuk dilakukan pelayaran begitu. Namun kita ingin melihat ada pakar transportasi laut ITS yang menyebut hampir 90% kecelakaan kapal terjadi karena kelalaian manusia. Ada standar operasional pelayaran yang cenderung terabaikan, Mas Revo. KMP Tunu Pratama Jaya ini struktur fisiknya diduga berusia 25 tahun dengan panjang sekitar 65 meter dan lebar 12 meter. Jika gelombang laut di perairan Selat Bali ini dikenal ganas begitu ya, maka kapal yang bisa melintas harusnya kapal-kapal besar ya. Artinya gross tonasenya kapal harus lebih besar dari yang ada sekarang. Apa komentar Anda terkait hal ini? Artinya provider pengusaha transportasi harus paham kapal seperti apa sih yang ideal untuk melintasi perairan tertentu begitu. Iya, sebenarnya kan bukan pada besaran kapal ya, Victor. Ya. Pasti yang lebih pas adalah bagaimana kemudian Syah Bandar itu harus memastikan kapal-kapal yang berangkat, apakah itu kapal yang relatif kecil atau kapal besar gitu, itu memiliki kelaikan layar yang memadai gitu. Karena dan itu pasti juga Syah Bandar tentu harus bisa mengetahui kalau misalkan dalam kondisi cuaca tertentu, apakah kapal-kapal tersebut bisa diizinkan berlayar atau tidak gitu ya. Nah, karena sebenarnya kalau melihat Selat Bali gitu ya Victor ya, kapal-kapal nelayan pun sebenarnya kan juga ada di sana gitu ya untuk menyeberanginya gitu. Nah, tapi kalau misalkan dalam kapal penumpang yang perlu dipastikan tentu yang pertama adalah kelaikan dari kapal tersebut. Kalau memang dinyatakan layak untuk bisa berlayar, maka Syah Bandar mengeluarkan. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa kapal yang kemarin berlayar tidak lama setelah meninggalkan pelabuhan Ketapang, kemudian lambung kapal diketahui bocor, diduga bocor gitu ya, dan kemudian tenggelam dalam waktu yang relatif singkat. Artinya di sini yang kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian ada prosedur yang terlanggar atau tidak ketika kemudian kapal itu diizinkan untuk berlayar. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kan, Victor. Kemudian manifest itu juga menjadi pertanyaan gitu, karena ada kesaksian dari keluarga korban yang ternyata anggota keluarganya itu tidak ada dalam manifest, tapi diyakini dia ikut berlayar dalam kapal Tunu Jaya. Nah, ini serangkaian hal yang seharusnya menjadi catatan-catatan penting ke depan agar
semua prosedur itu dijalani dengan baik sejak awal, baik itu dari sisi operator atau pemilik kapal, Mhm, pengusahanya, mhm. kemudian dari regulator, eh, regulator yang meregulasi dan memberikan izin kapal itu berlayar, hingga kemudian standar-standar ketika kapal itu berlayar, bagaimana memberikan misalnya briefing kepada penumpang gitu ya, Mhm. memastikan juga bahwa ada jaket pelampung yang sesuai, yang cukup untuk jumlah penumpang. Kemudian bagaimana dengan kondisi skocinya dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang saat ini kemudian yang kita pertanyakan bersama gitu. Karena jangan sampai kemudian, karena Indonesia ini kan juga kepulauan ya, negara yang berkepulauan, artinya memang transportasi laut menjadi salah satu penopang utama negara ini. Kalau misalkan dari sisi operator dan regulator itu bermasalah, kita tentu khawatir gitu ya ke depan, dan kita tidak ingin insiden-insiden kecelakaan transportasi laut ini terjadi karena memang kelalaian manusia. Itu yang kita tidak inginkan. Iya. Mas Revo, ini pakar transportasi laut ini menduga KMP Tunu Pratamajaya ini ada bukaan di samping badan kapalnya, dan bukaan ini membuat kapal tidak memiliki daya apung cadangan di geladak, di mana ketika tidak ada daya apung maka otomatis air masuk begitu ya. Inilah yang kemungkinan menyebabkan mengapa kapal ini dengan cepat terbalik, karena saksi atau korban selamat mengungkapkan kurang dari 5 menit kapal terbalik kemudian tenggelam begitu ya. Apakah Anda melihat ada korelasi tentang data manifest yang amburadul ini? Kita lihat saja bahwa ada beberapa informasi, ada cerita yang disampaikan, ada cerita yang membeli tiket penyeberangan dalam satu kendaraan, kemudian petugas hanya memasukkan identitas diri dari pembeli tiket tapi tidak memasukkan data seluruh penumpang yang ada dalam kendaraan tersebut. Ini artinya jika dalam manifest data penumpang ada 53 orang, kemungkinan besar jika itu sering terjadi, maka di kapal itu ada lebih dari 53 penumpang. Apakah ini ada korelasinya, ada indikasi bahwa kapal mengangkut kelebihan muatan? Karena ketika kapal ini overloading, overdimension, maka akan mempermudah kapal ini karam atau tenggelam saat terjadi kebocoran begitu. Apakah Ya, perlu Victor, rasanya untuk investigasi mungkin dari KNKT atau lembaga lainnya, Mas Revo? ya tentu kalau misalkan setiap kecelakaan yang menimpa alat transportasi tentu akan segera kita menunggu laporan resmi dari investigasi dari KNKT, karena memang prosedur itulah yang diterapkan di negara kita. Nah, Mhm. persoalan nanti terkait dengan teknis kapal gitu ya, kita menunggu dari laporan KNKT. Tapi bahwa ada laporan dari warga atau dari keluarga korban terkait dengan adanya mereka yang diyakini masuk dalam kapal tapi tidak ada dalam manifest, tentu ini menjadi pertanyaan serius gitu ya, Victor. Dan ini yang tentu nanti harus menjadi catatan-catatan yang cukup serius, karena kita tidak ingin eh, eh, alat transportasi itu menjadi membahayakan penumpangnya dikarenakan eh, adanya praktek-praktek seperti praktik-praktik seperti tadi ya, Mhm, memasukkan mhm. penumpang tidak ada di manifest dan sebagainya, sehingga itu memungkinkan eh, adanya resiko terhadap para penumpang lain gitu ya, Mhm. karena misalnya overload misalnya seperti itu. Nah, ini yang sekarang yang kita semua berharap KNKT bisa segera menuntaskan investigasinya, kemudian menerumuskan kenapa kemudian kapal Tunu Pratamajaya ini tenggelam, dan kemudian evaluasi menyeluruh terkait dengan penyebab-penyebab tenggelamnya kapal, termasuk jika ada terjadi malpraktek administrasi misalnya, Mhm. itu bisa dibereskan ke depan gitu ya, sehingga kita bisa meminimalisir lah Mhm. adanya potensi kecelakaan dalam transportasi, apakah itu dalam transportasi di laut, darat maupun di udara, Victor. Baik, terakhir Mas Revo, ini sudah saatnya Indonesia nampaknya harus melakukan evaluasi dan pembenahan sektor keselamatan transportasi laut secara menyeluruh begitu ya. Kira-kira apa saja yang menjadi krusial untuk dievaluasi dan dibenahi? Manifest termasuk di dalamnya, digitalisasi data penumpang termasuk di dalamnya. Apa saja yang perlu dibenahi segera, Mas Revo?
Iya Victor, karena yang seperti tadi kita sampaikan bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan, maka transportasi laut merupakan salah satu sektor yang utama gitu ya, menjadi penghubung jembatan antar pulau. Eh, maka perlu ada ke depan gitu ya, kita sih berharap bahwa ada beberapa perbaikan. Misalnya dalam manifest, manifest itu harus tercatat memang sesuai dengan penumpang yang ada, dan penumpang itu yang tercatat dalam manifest itu sesuai dengan NIK. Sehingga identifikasi jika terjadi hal-hal insiden yang menimpa transportasi tersebut, itu bisa mudah dilakukan gitu ya. Karena memang sudah sesuai dengan NIK. Sama seperti halnya transportasi udara misalnya. Kemudian bagaimana kemudian regulator ini memastikan semua kapal-kapal yang berlayar itu dalam kondisi yang memenuhi standar aman, gitu ya. Dan terakhir perlu memastikan juga bahwa semua kelengkapan yang ada dalam kelengkapan keselamatan yang ada dalam transportasi laut, apakah itu jaket pelampung, sekoci dan sebagainya, itu juga harus dipastikan. Dan perlu dipastikan juga bahwa sebelum kapal itu berlayar, semua penumpang sudah mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan briefing-briefing keselamatan. Itu beberapa hal yang seharusnya menjadi perbaikan ke depan ya Victor ya, supaya kita bisa minimalisir korban-korban akibat kecelakaan-kecelakaan yang seharusnya tidak perlu terjadi kalau misalkan standar operasinya itu diberlakukan dengan baik dan tidak ada kesalahan manusia di dalamnya. Ya, kita lihat nanti seperti apa hasil penyelidikan ya, penyebab pasti kapal ini tenggelam. Karena tenggelamnya kapal bukan pertama kali terjadi, beberapa tahun lalu sempat terjadi kapal tenggelam di Selat Bali. Terima kasih banyak Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, Mas Revo. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih Victor.